Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut turun sebesar 2,14%. Dengan total market cap mencapai di 1,8 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat sekarang Bitcoin kembali ke angka 39.100-an. Bahkan kemarin sempat ngedip sampai ke 38 something. Ya, kita nanti lihat di bagian TA-nya. Dan itu merupakan penurunan sebesar 1,32% dalam 24 jam terakhir. Untuk Ethereum, dia turun, dia basically gak berhasil menembus lagi 3.000 dan sekarang makin turun ke 2.800-an. Itu merupakan penurunan sebesar 2,56%. Lalu untuk BNB juga gagal mempertahankan 400 ya. Dan sekarang ada di 394, itu merupakan penurunan sebesar 2,44%. Dan seterusnya ya. Kita bisa lihat rata-rata semua altcoins ya ketarik oleh Bitcoin. Dan daily close dari Bitcoin sekarang menunjukkan bahwa kemarin ternyata bukan false breakout ya. Buat kemarin yang sudah ngikutin DCWT, gue sudah bilang bahwa pada tanggal 23 April, technically speaking, dia pecah struktur. Technically ya. Tetapi tembusnya tipis. Nah kalau tipis biasanya gue akan kasih sehari lagi. Kita lihat apakah ini false breakdown atau benar-benar breakdown. Kalau dia reject lagi oleh daerah yang sama ya, oleh daerah support yang sama, berarti legit itu breakdown ya. Dan kalau kita bisa lihat kemarin dia benar-benar ke-reject oleh 39.500 ya. Maka dari itu ini benar-benar legit breakdown ya untuk Bitcoin, sayang sekali. Nah, jadi untuk sekarang tentunya PR-nya untuk stay lebih bullish tentunya ya adalah harus reclaim dari 39.500. Karena pada faktanya ada kok, pernah beberapa kali terjadi satu support yang tertembus, dia masih bisa lagi reclaim pada besoknya. Ya, tapi jujurnya kalau kita lihat secara volume, secara probabilitas ini lebih cenderung bearish ya karena terus menurun. Nah, jadi untuk sekarang kita lihat nih ya untuk Bitcoin, apakah nanti daily close-nya dalam 20 jam ke depan bisa close di atas dari 39.500 atau tidak. Dan weekly close-nya, kita lihat juga bahwa weekly close dari Bitcoin lagi-lagi not looking good ya. Basically dia ke-reject oleh EMA 20 ya, berarti di waktu bersamaan dia ke-reject oleh bull support band ya. Cukup menyeramkan jujurnya ya. Dan ya selain dari support yang pecah di sini secara struktur, lalu juga ke-reject oleh bull support band, plus kita tahu bahwa ada satu trend line yang dia basically sudah pecah juga ya, yaitu trend line yang terbentuk sejak kapitulasi ya pada tanggal 22 Januari sampai 23 Januari di sini ya, di mana dia membuat satu trend line sebenarnya cukup ampuh ya, beberapa kali mempertahankan harga Bitcoin berkali-kali ya, tetapi akhirnya jebol juga pada tanggal 22 April dan sepertinya kita bisa lihat bahwa tidak ada volume, tidak ada momentum untuk lanjut lagi ke atas ya. Ya, jadi sebenarnya cukup bearish overall ya. Nah, jadi untuk sekarang Bitcoin secara overall cenderung bearish. Walaupun nggak extremely bearish, masih ada kemungkinan volume bisa naik. Tapi dari kita bisa lihat di sini ya, rejection dari EMA 20-50 di sini, lalu volume yang terus turun. Kemarin juga reject oleh daerah 39.500. Ya, makanya gue bilang probabilitasnya cenderung bearish dan sesuai dengan DCWT kemarin ya. Kemungkinan akan menuju ke daerah 37.000 ya. Walaupun ada yang mungkin argue bisa, "Bang, di sini masih ada beberapa struktur." Yes, tapi amannya kayaknya daripada kita paksain daerah sini sih, gue lebih tetap nyamannya 37.000 ya. Nah, jadi untuk Bitcoin seperti itu. Dan kalau untuk news pada hari ini bisa dibilang ya tidak ada ya sebenarnya. Paling untuk economic calendar kita bisa lihat bahwa ini kita ubah dulu ke GMT+7 ya. GMT+7 yaitu WIB waktu Indonesia Barat ya. Jadi ini sudah tinggal kalian lihatnya enak nih ya. Jadi mungkin yang bisa kita tunggu itu pada hari Kamis ya, Kamis tanggal 28. Di mana di situ ada berita mana US. Ini dia, initial jobless claim. Ya mungkin ini yang paling ada mungkin pengaruhnya terhadap markets. Ya, ini akan tentunya mempengaruhi indeks USD ya. Selain dari itu bisa dibilang newsnya tidak ada. So, untuk sekarang kita akan balik lagi ke chartnya ya langsung ya. Dan untuk kita update buy limit. Nah, bisa dibilang untuk buy limit ada sedikit perubahan tentunya ya. Buat yang agresif sudah dapat posisi ya. Jadi buat yang agresif ya sudah. Tinggal sekarang masuknya ke medium risk dan konservatif ya. Untuk medium risk masih sama di daerah 37.000 ya. Ini dibulatkan saja biar gampang 37.000 ya, karena 992 juga nggak akan terlalu
ekstrim berbeda ya. Lalu untuk yang konservatifnya ada di daerah 35.000 ya. Nah, kalau sampai ya Bitcoin mulai pecah, dia membuat lower low di sini ya, ya sebenarnya sudah mulai membuat lower low. Tapi kalau sampai mulai pecah strukturnya di sini, probabilitas untuk Bitcoin sampai ke winter itu semakin besar ya. Makin dia pecah struktur di bawah sini ya otomatis semakin besar lagi ya. Ya tinggal bisa dibilang ya yang menjadi apa ya bantalan terakhir kita adalah ya MA200 di weekly, yaitu udah jelas itu sudah berubah cycle ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoinnya. Gue ulangi, untuk buy limitnya, untuk averaging ya, please jangan all in, ada di dua tempat. Medium risk ada di daerah 37.000 dan untuk yang lebih ke konservatif ada di daerah 35.000 ya. Dan untuk kalian yang ingin akumulasi Bitcoin maupun altcoins yang lainnya bisa menggunakan link referral kita di bawah. Ada macam-macam ya. Untuk yang ada di Indonesia ada toko kripto, lalu ada juga buat yang di luar, ada macam-macam ya. Ada Bybit, ada Huobi, ada Maxi, ada Pionex, dan banyak lagi ya. Tapi sekali lagi gue ingatkan tidak wajib. Tapi apabila menggunakan link referral kita, lu secara aktif membantu perkembangan dari TCI ya. Dan selain dari itu jangan lupa juga DCWT ini bukanlah financial advice ya. Dan tujuan dari DCWT ini adalah untuk membiasakan para subscriber gua untuk bisa charting dan bisa memvisualisasi harga itu sebenarnya seperti apa ya. Karena kalau kita hanya melihat harga Bitcoin naik turun secara number saja seperti ini tanpa ngelihat chart, kita akan kekurangan banyak data. Ya, kita tidak bisa menganalisa data dengan lebih efisien. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Luna. Dan untuk Luna kita bisa lihat dia dengan sangat jelas ke-reject oleh dua ya. MA20 di daily dan juga struktur di $91 lebih 62 sen. Tapi minimal apa? Minimal nggak sampai bearish candle. Ya, baik lagi Luna ya seperti yang kita bilang ya sedikit masokis. Nah, jadi untuk sekarang kita bisa lihat dia yang menjadi main problemnya adalah MA20. Di mana dia open, technically speaking dia sedikit di atas dari MA20. Tetapi kita bisa lihat dia tadi sempat nge-wick ke daerah $87 lebih 35 sen. Ya, jadi kita bisa lihat ada selling pressure, tetapi selling pressure-nya for now masih ketahan oleh para buyers ya, bahkan sampai nge-wick ke atas. Jadi tentunya PR bagi Luna untuk stay bullish ya, atau lebih bullish lah technically ya, karena sekarang sebenarnya cenderung bearish ya. Itu adalah bisa close daily di atas dari MA20 yang ada di $90 lebih 30 sen ya. Nah, apabila bisa melakukan itu ya, kalau bisa ya PR selanjutnya adalah menembus daerah $91 lebih 62 sen juga. Ya, jadi PR-nya dua pada hari ini ya. Untuk stay lebih bullish. Yang pertama adalah close di atas MA20. Kalau bisa secondary-nya ya atau side quest-nya gitu kesannya ya, itu bisa juga close daily di atas dari $91 lebih 62 sen. Kalau seperti itu, secara struktur Luna lebih aman ya. Nah, untuk sekarang Luna buy limitnya tentunya kurang lebih masih sama ya. Jadi untuk yang agresif tentunya sudah kena dari kemarin-kemarin ya. Nah, untuk kalian yang lebih ke medium risk dan konservatif ya, bisa dibilang ada sedikit geser dari yang awal banget ya. Yang awal banget tuh konservatif di daerah 75 ya, buat yang medium risk di daerah 77. Nah, sekarang kita geser ke atas kan karena agresifnya kemarin sudah kena di sini. Jadi, untuk yang medium risk bisa pertimbangkan di daerah $86 lebih 88 sen ya. Nah, untuk kalian yang lebih ke agresif bisa pertimbangkan di daerah buat kalian yang lebih konservatif ya, bisa pertimbangkan di daerah $77 lebih 56 sen. Dimana kita tahu daerah sini adalah ada MA20 juga, walaupun sudah sedikit naik ya ke sini ya. Sekarang MA20 sudah di 79 ya. Jadi mungkin itu bisa nanti jadi buying limit yang lain ya. Jadi untuk sekarang kurang lebih seperti itu ya. Gue ulangi, buat yang konservatif bisa di daerah $77 lebih 56 sen, atau arguably bisa juga lu pertimbangkan di $79 lebih 42 sen ya. Buat yang konservatif bisa pertimbangkan di antara daerah dua situ, 7943 atau 7756. Nah, untuk kalian yang lebih ke medium risk bisa pertimbangkan ke daerah $86 lebih 88 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke XRP. Dan XRP ya masih sama seperti pembahasan kita kemarin ya. Bisa dibilang XRP ini melakukan satu movement yang sangat sangat klasik untuk TA gitu ya, sangat rapi bahkan untuk teknik analisis ya. Dimana kita bisa lihat waktu pump dia pada tanggal 15 April kita sudah bilang ya, jangan dibeli ya, jangan dibeli dulu sampai dia ada konfirmasi. Dan kita bisa lihat dia tidak pernah melakukan konfirmasi ya. Dia bahkan terus gagal menembus MA50 dan 20. Ya, gue sudah bilang belinya nanti kalau sampai terjadi konfirmasi di sini ya, dia pump lagi atau rally lagi, lalu dia terpantul di antara MA50 dan 20 baru beli.
ternyata tidak pernah terjadi. So, ya gua harap kalian tidak ada yang beli kemarin ya. Nah, setelah itu kita bisa lihat bahwa setelah dia drop di sini pada tanggal 17 April, dia mencoba untuk rally lagi, tetapi ditampar oleh MA20 dan sampai sekarang KO ya. Dan yang menyebalkannya apa adalah ke hari ini ya, walaupun dia opennya masih di atas ya, tapi kita bisa lihat sekarang wicknya lebih dalam daripada tanggal 11 April. Jadi balik lagi, volumenya rendah ya. Jadi mulai turun. Nah, sekarang tentunya PR dari XRP adalah bertahan close daily di atas dari 68 sen ya. 69 sen. Sampai dia bisa close daily di atas 69 sen masih jauh lebih oke ya. Tapi ya baik lagi jujurnya dengan kondisi BTC seperti sekarang, lalu juga secara TA jujurnya XRP is really bad kalau seperti ini ya. Dia sama sekali tidak bisa mencoba ya, bahkan dia tidak pernah mencoba untuk minimal false breakout pun tidak pernah ya. Dia langsung ke reject oleh MA20 dan 50 di sini ya. Jadi untuk sekarang XRP lebih ke wait and see ya buat yang sudah dapat posisi di sini. Nah, buat kalian yang konservatif tentunya masih ada posisi lagi di bawah ya. Jadi buat yang di sini yang agresif kemarin sudah dapat posisi. Nah, di sini buat yang konservatif masih ada di daerah 60 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk buy limit dari XRP ya. Di sini di 60 sen dan buat yang agresif sudah kena. Nah, kalau secara volume, baik lagi gue bilang kemungkinan, ya, apalagi kalau BTC-nya juga tidak bersahabat, ya, alias dia lanjut turun sampai 37, menurut gue XRP bisa dengan sangat mudah sampai ke daerah 60 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP. Oke, dan sekarang kita update Cardano. Sudah cukup lama kita tidak update ya. Ya udah berapa lama ya? Kayaknya sudah 3 hari lebih ya. Dimana kita bisa lihat terakhir kita bahas itu dia masih reject oleh MA50. Dan kita bisa lihat terakhir kali dia retest itu di daerah tanggal 21 April ya. Dan setelah itu mulai turun. Yang lebih menyeramkannya lagi adalah sudah terjadi death cross sekarang ya. Dan death cross ini tentunya ya, seperti biasa MA20 kemungkinan besar akan berubah menjadi tukang pukul ya. Nah, jadi untuk buy limit Cardano sudah semakin dekat ya bagi kalian yang belum dapat Cardano di sini ya. Buat yang sudah dapat berkali-kali ya nggak perlu diulang lagi ya. Jadi balik lagi averaging kita harus lebih efektif ya. Jadi buat kalian yang sudah dapat sekali lagi sudah dapat beberapa kali posisi Cardano di sini, jangan paksain dia lagi di sini ya. Nah, jadi untuk buy limit sekarang ini hanya untuk orang yang belum sempat averaging di daerah sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano dan tentunya PR terbesar dia adalah mempertahankan 84 sen ya. Kalau sampai 84 sen ini dia bisa pertahankan, menurut gua kemungkinan Cardano untuk selamat masih cukup besar ya. Tapi kalau sampai dia jebol lagi, siap-siap soalnya selanjutnya itu cukup jauh ya. Jujurnya ya cukup menyeramkan di daerah sini lah ya, di daerah demand terakhir di sini. Ya sekitar 40 senan ya. Jadi dropnya lumayan ekstrim. Jadi ini cukup krusial untuk bisa dipertahankan oleh Cardano. Oke, dan selanjutnya Phantom. Untuk Phantom kita bisa lihat ya sudah cukup jelas ya. Ini berarti bukan false breakdown, dia sudah benar-benar legit tembus ya. Dimana kita bisa lihat ini adalah struktur yang sebenarnya terbentuk pada tanggal 14 dan 15 Maret. Ya, ini adalah struktur yang terbentuk karena Andre Cronje, seingat gue ya. Dimana waktu itu Andre Cronje memutuskan untuk keluar dan akhirnya harga terus turun dan seterusnya turun lagi ya. Cukup menyebalkan. Lebih baik lagi ya, market tidak selalu rasional. Nah, jadi untuk sekarang kita bisa lihat dia sudah semakin mendekati ke target dari buy limit kita yaitu daerah 98 sen. Tentunya ini akan sangat mudah sekali kena apabila Bitcoin lanjut ke daerah 37.000 ya, dan sayangnya secara probabilitas cukup besar ke daerah 37.000. Jadi overall bisa dibilang secara tren ya lebih bearish daripada kemarin jauh ya, dan walaupun sekali lagi gue bilang ya Bitcoin atau cryptocurrency market sekarang sedang ada dalam bear market. Pertanyaannya apakah ini bear market yang kecil, yang pendek, atau ini winter? Nah, kalau winter itu beda cerita, bisa bertahun-tahun ya, bisa setahun lebih lah. Otomatis sekarang harusnya in theory ya, kalau dia cycle semakin panjang maka bear market biasanya lebih pendek ya. Jadi kemungkinan besar ya setahunan lah ya kalau sampai terjadi winter ya. Nah, jadi untuk sekarang baik lagi untuk buy limit dari Phantom bisa pertimbangkan di daerah 98 sen ya. Untuk averaging lagi-lagi ya. Dimana di sini sebenarnya ada struktur ya, struktur yang terbentuk pada tanggal 20 September dan ya sekitar September akhir lah 2021 ya. Terakhir kali ini memantulkan harga Phantom ke new all time high pada masanya ya, pada masanya. Nah, jadi
Kita harapkan lagi ya daerah Fibo ini bisa cukup kuat untuk membentulkan Phantom lagi. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Solana. Dan untuk Solana kita bisa lihat bahwa not looking good ya. Kita bisa lihat MA50-nya tembus setelah berapa hari ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. 11 hari cukup kuat mempertahankan harga Solana, akhirnya jebol juga ya. Dan jebol pada tanggal 22 April, setelah itu tanggal 23 dan 24-nya dia langsung retest lagi ya, dan dua kalinya ke reject semua, volume otomatis rendah ya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya apakah ini akan lanjut jebol ke bawah atau tidak? Ya, secara probabilitas jujurnya lebih besar jebol ke bawah ya, kecuali tiba-tiba BTC ada nge-pump sampai ke 43.000 dan close weekly di atas sana, ya mungkin Solana bisa kembali lagi naik. Tapi kalau dalam bentuk seperti ini dan BTC stay seperti sekarang, probabilitasnya kecil ya. Dan kalau misalnya ada yang bilang, bang mungkin gitu bang tiba-tiba BTC naik nge-pump dan lain-lain, iya ada kemungkinan, ya. Karena baik lagi ya, cryptocurrency market ini sangat bisa dibilang over leverage dibandingkan dengan berbagai macam market lain. Ya, alasannya kenapa? Karena regulasi. Ya, lu coba cek, lu coba baca regulasi mengenai futures market dari ya komoditas-komoditas lain gitu ya. Seperti ya apa namanya? Ya, mulai dari ya kalau saham bukan komoditas ya, lebih tepatnya itu sekuritas. Ya, kita bisa lihat aturannya ketat ya. Untuk real markets itu ketat. Leverage nggak boleh ekstrim. Ya, setahu gue di Amerika itu cuma boleh 20, itu paling maksimum. Dan nggak semua juga menawarkan 20x. Sementara di kripto, lu 125x aja dikasih. Gitu. Jadi ya baik lagi ya. Bisa saja terjadi short squeeze, long squeeze. It's a daily routine di dalam cryptocurrency markets. Ya. Nah, jadi untuk sekarang Solana kemungkinan besar ya, kalau secara probabilitas, kita sudah bisa lihat dia di reject 2 kali oleh MA50. Jadi targetnya tentunya adalah ke bawah ya. Nah, untuk sekarang ya yang struktur yang cukup besarnya yang paling kuatnya bisa dibilang adalah di daerah $78 lebih 84 sen ya. Technically speaking masih ada satu struktur lagi lah untuk support ya sebenarnya di sini nih. Ya, di mana dia sempat ada koreksi di daerah sini. Jadi kita bisa bilang sebenarnya ada struktur lah di sini ya. Di daerah 88 sen lebih 88 dolar lebih 33 sen ya. Jadi bisa dibilang ada di daerah dua sini. Ya, jadi kita mungkin bisa dipecah jadi dua ya, medium risk bisa pertimbangkan di daerah $88 lebih 33 sen, dan buat kalian yang lebih konservatif bisa pertimbangkan di daerah $78 lebih 84 sen. Oke, dan selanjutnya BNB. Kita bisa lihat bahwa BNB sedang retest daerah sini ya, dia sedang retest daerah 394 sen. Ya, jadi buat kalian yang sudah masuknya lebih ke terakhir ini medium risk ya. Medium risk sudah dapat posisi tentunya ya. Dan sekali lagi ya kita bisa lihat bahwa harganya lagi-lagi masih ketahan di daerah sini. Ya baik lagi ini masih running price ya karena masih daily, masih baru buka juga ya. Jadi masih ada 20 jam lagi ke depan. Tapi kita bisa lihat bahwa pada faktanya ya garis ini tidak random ya. Apabila satu struktur terbentuk ya biasanya price itu akan berpengaruh di situ. Dan lagi-lagi ini apa? Ini adalah analisa teknikal. Ya. Tapi, ya seperti yang gue sudah katakan berkali-kali sebelumnya, analisa teknikal ini bukanlah dukun pribadi kita. Ya, ini seperti kita menggunakan satu alat. Ya. Alat kita ini bisa saja salah pakainya, bisa saja kita ternyata settingnya kurang tepat, dan lain-lain. Ya. Tapi baik lagi, ya berguna. Jadi untuk sekarang buy limit yang medium risk sudah kena di sini ya. Dan tentu saja PR dari BNB adalah mempertahankan daerah 394 lebih 50 sen ini ya. Kalau sampai dia bisa bertahan di atas dari sini ya, daily close-nya tetap di atas, itu menunjukkan satu resilience yang bagus dari BNB ya. Nah, tapi kalau sampai dia mulai tembus dari sini ya siap-siap ya, kemungkinan besar dia akan retest lagi di daerah sini ya, $356. Dan ya kalau sudah seperti itu ya siap-siap kemungkinan besar kalau dalam posisi sampai 356, kemungkinan besar BTC sudah ya di 37 mungkin ya, atau jangan-jangan sampai 35 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB, buy limitnya masih sama ya. Buat yang medium risk sudah dapat kemarin, kalau belum dapat ya boleh basically di harga sekarang ya. Dan buat kalian yang konservatif masih cukup jauh di daerah 356,8 ya, alias $356 lebih 80 sen. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport
channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.